Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afna Nur Maulidia, mahasiswi semester 2 di IAIN Kediri, program studi agama-agama, Fakultas Usluhuddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian HAM, macam-macam HAM, dan dampak COVID-19 terhadap HAM. Pengertian HAM, sebuah konsep hukum dan normatif yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Macam-macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya seperti hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik atau political rights, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak untuk memilih dan dipilih. Contohnya, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Yang ketiga, hak asasi hukum atau legal quality rights, hak memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang kelima, hak asasi peradilan atau procedural rights, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya, hak memperoleh kepastian hukum. Dan yang keenam, hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya seperti hak mendapatkan pengajaran dan hak untuk berkreasi. Seperti itulah penjelasan tentang pengertian HAM dan macam-macam HAM. Lalu, apa sih sebenarnya dampak COVID-19 terhadap hak asasi manusia? Yang pertama, hak atas kesehatan. Kalian masih ingat soal tenaga kesehatan kita yang kekurangan alat perlindungan diri atau yang sering disebut APD dan terpaksa memodifikasi jas hujan, plastik sampah, dan aneka rupa materi lainnya untuk melindungi diri mereka saat bertugas. Kondisi itu berarti hak atas kesehatan mereka sedang terancam. Nah, menurut pasal 12 ayat 2 huruf D Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta paragraf 2B Komentar Umum nomor 14 mengenai pasal 12 ICISCR yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU nomor 11 tahun 2005. Negara wajib mengupayakan perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri, pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, serta penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis atas kesehatan dijamin dalam pasal 4 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, serta pasal 9 ayat 3 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selain para tenaga kesehatan, kelompok lain yang juga terancam hak atas kesehatannya di tengah wabah ini adalah kelompok rentan. Siapa saja mereka? Menurut pasal 55 nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, kelompok rentan meliputi orang lanjut usia, bayi, balita, anak-anak, ibu yang mengandung atau menyusui, serta penyandang disabilitas. Mereka semua wajib diberikan perlindungan secara khusus. Tadi, dampak dari pemberitaan itu turut mempengaruhi lingkungan terdekat mereka, seperti keluarga, teman, dan tetangga. Padahal, pasal 17 ICCPR dan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah menjamin informasi dan hak-hak pribadi terkait
pekerja di sektor formal hingga informal, dari pekerja industri rumahan maupun usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga pekerja harian lepas maupun pekerja berpenghasilan rendah lainnya, rentan menghadapi resiko pemotongan upah, penolakan hak cuti, dirumahkan tanpa upah, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Jika perusahaan memilih untuk memotong cuti bagi pekerja yang tidak masuk sebagai salah satu pengendalian COVID-19, maka pemerintah wajib memastikan perusahaan tetap membayarkan upah pekerja sesuai dengan paragraf 41 Komentar Umum Nomor 23 Tahun 2016 mengenai hak atas pekerjaan. Pekerja yang mengalami pengurangan pemasukan akibat penyakit juga memiliki hak untuk mengakses manfaat-manfaat tunai dan non-tunai yang setidaknya mencakup pelayanan kesehatan, air dan sanitasi, serta makanan sesuai paragraf 2 dan paragraf 59 Komentar Umum Nomor 19 Tahun 2007 mengenai hak atas jaminan sosial. Terpenting, penanganan kondisi darurat apapun penyebabnya dan bagaimanapun dampaknya yang dihasilkan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di tengah keprihatinan, kerjasama, solidaritas, dan kemanusiaan hendaknya dijadikan semangat bersama. Cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan kalau ada kelebihannya, mohon dikembalikan. Pesan saya, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar rumah harus pakai